Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang preprocessing. Perhatikan bahwa pada proses data mining, kita ketahui bahwa proses mulai dari data sampai untuk mendapatkan suatu knowledge. Oke. Data bisa jadi diperoleh dari berbagai macam sumber kan? Dari macam sumber. Artinya bisa jadi kualitas data itu bisa bermacam-macam. Nah, ketika proses yang bermacam-macam ini akan menimbulkan belum tentu suatu data itu yang terekam bisa langsung kita olah dengan menggunakan teknik data mining. Nah, sekarang bagaimana ketika kita memiliki data itu untuk kita proses supaya kita mendapatkan kualitas data yang bagus sehingga hasil dari mining itu juga bagus. Nah, disitulah pentingnya namanya pre-processing suatu data. Jadi, sebelum data kita olah dengan menggunakan teknik-teknik data mining, maka kita perlu proses terlebih dahulu data itu, sehingga cukup mudah dan bisa meningkatkan dan efisien untuk proses mining, sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Ada beberapa sebab kenapa data itu kita perlu pre-processing. Salah satunya adalah dalam real world database atau data-data yang ada yang tersimpan itu bisa jadi data itu bisa noise. Kemudian ada data hilang atau missing atau data yang inconsistent. Ya, namanya juga data transaksional, penggunanya apalagi penggunanya banyak. Nah, kita nggak tahu behavior dari pengguna itu, bisa jadi ada yang kelupaan ngisi data atau salah entry dan sebagainya, sehingga data-data itu akan mengandung beberapa sebab yang tadi, yaitu noise, missing, atau bisa jadi inconsistent. Belum lagi kalau tipikal data kita adalah data yang huge atau yang besar. Nah, bisa jadi ya kualitas data itu menjadi sangat minim, sehingga perlu adanya pre-processing untuk meningkatkan kualitas dari data itu sendiri. Nah, berikut beberapa hal kenapa kita perlu pre-processing data. Yang pertama bisa jadi data itu incomplete. Ya, incomplete itu ada data yang hilang. Data yang hilang. Kemudian ada noisy. Noisy itu datanya yang mengandung error atau bisa jadi ada outlier atau data yang terpencil. Nah, itu kan mengganggu homogenitas dari suatu data tersebut. Kemudian bisa jadi data itu inkonsisten, ya, inkonsisten. Berikut teknik-teknik untuk preprocessing suatu data. Secara general ada 3 teknik ya dalam data preprocessing, yaitu yang pertama adalah data cleansing, kemudian yang kedua adalah data transformation atau transformasi data, dan ketiga adalah reduction atau disebut dengan pengurangan atribut dari suatu data. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah data cleaning, yaitu data cleaning ini adalah digunakan untuk data-data yang mengandung data-data yang irrelevant atau missing, dan bisa juga untuk menghandle suatu data yang noise. Untuk missing data atau data yang hilang, kita bisa menggunakan 2 cara untuk mengatasi data hilang tersebut. Yang pertama, kita bisa ignore tuples atau kita menghilangkan atau mengexclude objek yang memiliki data-data yang hilang tersebut. Kemudian yang kedua adalah fill the missing value atau mensubstitusi atau mengganti nilai data yang hilang itu dengan nilai-nilai yang memiliki nilai probabilitas tertentu. Misalkan kita menggantinya dengan nilai rata-rata atau kita menggunakan fungsi tertentu untuk mendapatkan mengestimasi nilai data yang hilang tersebut. Dalam contoh ini misalkan ada data incomplete, yaitu ada di pojok bawah, itu unknown, itu adalah data yang hilang. Kalau kita lihat di sana nilai rata-ratanya adalah 260, misalkan kita menggunakan
substitusi dengan nilai rata-rata, maka nilai yang hilang itu bisa kita ganti atau substitusi dengan 260. Itu sebagai contohnya. Oke, data cleaning kedua yaitu untuk data yang noise, ya. Data noise itu memiliki arti bahwa data itu tidak bisa diinterpretasikan oleh mesin untuk langkah selanjutnya, ya. Data noise biasanya terdapat kesalahan pada saat koleksi data, mungkin ada data entry yang error, dan sebagainya. Nah, untuk menghandle data yang noise, yaitu dengan cara satu binning, regression, dan clustering. Oke, untuk saat ini kita akan menyampaikan tentang binning dulu, karena regression dan clustering bisa jadi dikatakan sebagai teknik juga teknik data mining yang bisa digunakan preprocessing. Oke, yang pertama teknik binning. Teknik binning ini digunakan untuk data yang sudah tersortir atau terurut, kemudian kita ingin memperhalus dari suatu data tersebut. Ini merupakan teknik untuk binning, yaitu dengan cara membagi ke dalam segmen-segmen tertentu dengan ukuran yang sama, dan kemudian bisa kita menggunakan teknik-teknik pada setiap segmen-segmen tertentu untuk menyelesaikan, untuk supaya itu dia lebih smoothing, atau bisa jadi setiap segmen itu diselesaikan secara terpisah. Untuk regresi dan metode clustering kita akan bahas pada sesi yang lain. Untuk saat ini kita akan lanjutkan untuk data preprocessing yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah data transformasi. Ya, data transformasi itu berarti mentransformasi data. Jadi mengubah suatu data ke dalam bentuk data yang lain. Ya, misalkan salah satu contohnya adalah yaitu normalisasi. Normalisasi adalah memberikan skala, menskalakan nilai data asli ke dalam range yang lebih spesifik. Misalkan data asli diubah ke dalam bentuk data dengan range min 1 hingga 1 atau 0 hingga 1. Yang kedua adalah attribute selection. Attribute selection ini merupakan salah satu strategi bagaimana kita membentuk suatu variabel yang baru berdasarkan dari dari atribut yang membentuk atribut yang baru dari serangkaian atribut yang pada data aslinya, dengan mereduce atau memilih atribut-atribut mana saja yang paling signifikan terhadap hasil pengolahannya nantinya. Yang ketiga adalah diskritisasi. Diskritisasi adalah mengubah, mentransformasi data-data yang bersifat numerik menjadi data-data yang memiliki level atau interval tertentu, yaitu ke dalam bentuk kategori, yaitu yang disebut dengan diskritisasi. Yang selanjutnya adalah konsep hierarchy generation, yaitu mengubah atau mengkonversi suatu nilai atau atribut ke dalam level yang lebih tinggi pada level hierarki. Ini sebagai contoh adalah katakanlah atribut city. Ini mungkin dapat kita konversi menjadi country seterusnya. Yang selanjutnya adalah data reduction atau reduksi suatu data. Ini terjadi untuk teknik ini digunakan untuk menghandle data-data yang memiliki ukuran yang besar. Kenapa? Karena ukuran yang besar otomatis dalam menganalisis pun juga lebih sulit, ya, lebih sulit. Di samping itu belum tentu ketika atributnya besar, apakah semua atribut itu memiliki efek atau pengaruh secara keseluruhan atau tidak. Bisa jadi hanya atribut-atribut tertentu yang memang itu penting untuk kita analisis. Mungkin ada atribut yang mungkin kita perlu buang. Nah, kita perlu mereduksi suatu data ini. Di samping itu, dengan reduksi data yang besar, maka lebih memberikan efisiensi terhadap storage dan juga analisis cost. Ya, bisa juga mempercepat dalam pemrosesan atau time response-nya bisa lebih cepat. Secara umum ada 4 hal yang dalam data reduction.
Ya, yang pertama ada data cube agregasi, kemudian attribute subset selection, kemudian ada numerosity reduction, yang keempat adalah dimensionally reduction. Ini untuk kasus-kasus yang sederhana, yang kecil ini jarang ya, kecuali untuk data-data yang sangat besar. Sangat besar kita baru bisa menggunakan data reduction. Saya kira demikian tentang data preprocessing. Kenapa kita perlu pemrosesan suatu data, teknik apa saja dalam data preprocessing. Nah, kemudian nanti kita akan praktekkan beberapa, tidak semua dari teknik-teknik data preprocessing ini kita lakukan dalam kelas praktikum. Kita akan sampaikan beberapa saja untuk kalian bisa eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.